Hindi nga, Dad. Ako nga pa naselingkuh, Mas. Iyan masih anakku. Itu siapa? Info aja, tadi bikin trailernya itu lebih sulit dari bikin filmnya. Wow, kenapa Iya. tuh? Susah Luar banget. biasa. Susah banget karena banyak yang kita mau kasih lihat tapi tidak bisa spoiler juga. Betul. Tapi penonton harus ngerti ini mengenai apa, kenapa ada Fedi di situ, kenapa dia mau. Dari awal kita sudah spill kenapanya tapi tidak spoiler semuanya. Dan objeknya sudah jelas itu adalah cermin. Dan ini adalah film horor, tapi dilihat dari semua trailernya saya tidak pernah ada jump scare. Semuanya itu rasa ketika kita Luna didatengin itu rasa itu yang sebenarnya sulit untuk dimiliki oleh horor Indonesia ya. Dia dar der dor terus, tapi yang mahal tuh sebenarnya adalah build-nya. Oke. Tense-nya ketika Yes. nonton itu rasa penontonnya itu takut ya. Tidak perlu pakai musik, tidak perlu pakai apa, tapi lebih ke adegan dan acting yang pemain. Itu sih sebenarnya dari trailer itu saya mau ngasih lihat semuanya. Ini loh. Dan kalau kalian perhatiin CGI-nya sulit sekali. Tadi banyak CGI Iya. dan saya orang yang paling berisik mengenai kualitas film. Saya ulang-ulang itu masuknya itu tangan bukan begitu saya bilang begini. Gini semuanya satu-satu dari detail semuanya itu satu-satu dan itu sangat sulit sekali karena CGI itu adalah musuhnya. Ketika saya belum bikin film ini saya nanya sama dia, bisa nggak bikin film? Karena ini sebenarnya bukan cuman buat kita saja. Iya. Setelah saya telusuri film tentang cermin itu terakhir 2018. Oh. Oculus Pengapan. Oke. Karena itu makanya saya mau bikin film ini munculkan lagi horor yang berbau cermin tapi yang buat orang Indonesia. Nice. Oke. Makanya alhamdulillah kita sudah ada banyak negara yang sudah mau. Kita cuman ngeliatin CGI kita itu bagus sekali loh. Nah itu dia goalnya saya agak kejauhan sebenarnya tapi memang itu yang bikin saya bikin film ini. Nice, keren. Tadi juga kayaknya ada efek yang di atas itu tuh di bukit gitu. Itu syutingnya di mana ya? Ada tempat tidur, tiba-tiba ada cerminnya juga ya kan? Iya, itu tolong jangan bilang CGI saya sedih. Nah itu. Jangan dong, saya mau nangis itu capek banget saya syutingnya. Kita bawa itu kasur ke sana, kita syuting. Tapi pertama ada orang yang nonton, CGI bagus banget. Aduh jangan dong, kita udah capek banget ini bikinnya. Yang itu real ya? Itu real semuanya, itu cuma grading saja. Itu real semuanya ada di bukit. Kita syuting, gradingnya dibedain supaya tahu itu alam yang berbeda. Rumahnya tua ya, Mas? Meskipun tua, tapi kan harus terawat. Siapa yang Bias, cermin itu buat perempuan itu sakral ya. Cermin itu adalah kecantikan. Cermin itu gimana cara kita melihat diri kita dan tidak mau terlihat menua, jelek, segala semuanya. Itu filosofi pertama. Makanya di sini itu adalah film yang sangat menceritakan mengenai perempuan. Bagaimana perempuan selalu ingin cantik, bisa kita bilang keabadian juga. Jadi sangat relate sama perempuan yang akhirnya peran sulit ini harus dimainkan sama orang-orang yang hebat juga. Ya akhirnya jatuh sama pemain-pemain ini semua. Itu filosofinya dan idenya lama sekali. Ide ini lama sekali. Saya sebenarnya ada 5 cerita horor yang ditawarin. Semuanya yang ditawarin itu kadang-kadang berbaunya itu gentayangan. Oke. Ada juga penampakannya hitam atau apa. Nah saya kurang believe sama yang seperti itu. Saya nggak bisa lah. Misalkan saya nggak believe untuk penonton believe susah. Akhirnya ada satu cerita cermin. Tapi saya kembangin. Akhirnya menjadi seperti ini Sukma. Makanya Sukma itu kan artinya juga soul ya, deep ya. Mainnya juga harus sama orang yang punya deepnya. Saya itu ya ibu. Sulit sekali saya ada di produksi ini karena mereka semua ngasih yang terbaik yang akhirnya kita juga harus ngasih yang terbaik juga. Terus tadi ada satu lagi apa ya pertanyaannya? Udah itu satu lagi buat gitu Kimberly. ya? Iya. Udah ya? Oke deh, Udah cukup Kimberly. ya. merawat?
ngapain kesini, Mas? Ada sesuatu di rumah ini, Rin. Dengar. Jadi sebetulnya ya nggak perlu dijelaskan lagi ya. Udah terbukti ya. Buat Oke. saya itu aja buktinya. Kalau artinya Baim sebagai multi talented filmmakers. Ya sombong loh. Ya, aktor iya, sutradara iya, sudah terbukti juga. Yes. Film horor yang sebelumnya juga berbeda Mhm. dan juga dekat dengan masyarakat karena sampai berapa juta? 4 juta. 6 atau 7. 6 juta. Iya. Lumayan lah, Mas. Alhamdulillah. Kemudian bayangkan kita yang terlibat dalam film itu ya tidak terbayang bahwa pada akhirnya trailernya kan seperti ini. Oh, oke. Saya bilang gila, jadi saya nggak heran. Ya sebagai bukti bahwa Mas Daud gitu ya sampai setiap hari lebih dari minum obat vitamin. Ya, ya, ya. Ngeliatin melototin itu materi-materi itu ya. Kok ya ingat segitu banyak shot-shot gitu kan ya. Ada shot ini, ada shot itu gitu kan. Dan kalau melihat kita saja yang terlibat gitu, ya itu membuat amazed ya, ingin sekali ya, penasaran jadinya gitu kan ya. Nah itu saya kira itu yang memang luar biasa. Oke. Tapi kemudian juga apa namanya, Mas Baim itu sebagai director tahu persis apa yang dimau. Oke. Ini bukan karena muji di depannya ya, Oke, betul. tapi itu yang saya rasakan. Aha, aha. Ya nggak? Iya ya. Jadi memudahkan para aktornya juga gitu ya karena dia tahu Exactly. gitu. Ya. Oke. Tapi luar biasanya juga banyak sutradara yang sudah tahu persis apa maunya, lalu sulit sekali untuk membuka dirinya, menerima, Oke. atau ya berdiskusi, ya Oke. menerima masukan dari para pemain. Ya. Nah, kalau misalnya kita bicara seputar karakternya yang misterius itu mungkin boleh di-spill dikit? Di samping tentunya nggak mungkin saya bisa menolak seorang Baim, ya. Tapi juga sebagai pemain yang sudah 50 tahun, Nah, saya belum pernah mendapatkan peran seperti ini. Bahkan Fedi Nuril pun oke. yang berperan banyak film apa ya, istrinya berapa Fedi? Benar-benar. Film. Duta poligami dia tuh ya katanya. Ini kalah Fedi Nuril. Oh, wow. Suami saya 4 di film ini dan brodong. salah satunya sebelah saya ini coba. Masya Allah, ganteng ya Mbak Safi. Tenang, Ibu, jangan banyak-banyak spillnya. Jadi tantangannya masih berat, Mhm. gitu ya. Tapi kembali lagi saya bersyukur, saya bekerja sedang aktor-aktor muda, ada Luna, ada Oka, ada Kimberly, Yes. ada banyak lagi, ada Fedi, gitu ya. Yang luar biasa berbakatnya dan mereka menunjukkan kerja kerasnya, upayanya dan kualitasnya. Oke. Ternyata anak-anak muda itu perlu diberikan kesempatan Nah, yang banyak. itu dia. Baik, terima kasih. Mas? Mas, ini kaca dari mana ya? Mbak lihat di mana simbol ini? Saya ngerasa sejak kami Terus terang saya udah agak lupa cerita sama filmnya kayak gimana aja, tapi pas nonton trailernya barusan itu sungguh merefresh ingatan saya tentang gimana proses syutingnya dan gimana saya segitu tertariknya sama skenario yang hingga akhirnya saya menjatuhkan pilihan ya saya mau ngambil film Sukma. Buat saya yang pernah terlibat dalam filmnya Baim sebelumnya yang dengan genre yang sama, horor juga, yang judulnya Lembayung, kalau kalian udah pernah nonton, mungkin saya bisa bilang ini adalah filmnya Baim yang paling filosofis. Oke. Ya, tahu sendiri kan Baim kan orangnya nggak jauh sekedar dari mantap bro beda bro. Gitu. Tapi kalau kalian nanti ngelihat hasil dari ide kreatifnya Baim ini benar-benar dia naik kelas lah Nice. dari Oke. film Lembayung yang kemarin dan bagaimana dia menggunakan cermin itu sebagai simbol teror
Jadi tidak menggunakan hantu sebagai objek untuk menakut-nakuti. Iya, ada bagian menakut-nakutinya, tapi penonton diajak untuk retrospektif terhadap karakter-karakternya. Oke. Yang di setiap kali bercermin itu pasti ada tampilan yang berbeda. Oke. Dan terornya itu bikin mikir. Jadi nggak sekedar jump scare, ada jump scare, tapi buat apa sih jump scare? Sekarang film horor banyak banget ya. Benar, iya. Kalau ini tuh jump scare-nya itu seperti yang tadi Mbak Im bilang, itu dari kejadian-kejadian akhirnya jadi ke-build up, jadi kebangun. Oke. Gitu. Itu yang ngebikin aku pas lagi nonton pas lagi baca skripnya itu ngerasa kayaknya itu setiap lembar ke lembar berikutnya itu menyisakan rasa penasaran. Oke. Gitu. Jadi akhirnya ketika pas ngambil, ngejalanin dan belum lihat hasilnya, tapi pas melihat hasil trailernya jadi keinget kayak wow, ini nih yang bikin gue bisa bilang sebagai pemain yang udah beberapa kali main film horor bisa bilang nih teman gue naik kelas banget nih. Keren, luar biasa. Dan ada cermin itu saya rasa ada yang janggal. Cermin di rumah ibu itu bukan cermin biasa. Kalau gerbangnya terbuka, alias raga. Hari ini Luna Maya dia kan baru pindah ke satu rumah, satu kota dengan keluarga barunya nih, si Pram dan anak mereka Ian. Terus sampai di rumah ini pokoknya ada kejadian-kejadian yang aneh. Ya. Dan akhirnya dia bertemu dengan aku Oke. jadi kayak teman barunya dia lah ya. I see, Dan oke. aku itu Nah, bentar. Jangan banyak-banyak, nggak apa-apa. Kenapa? Yang mana? Jangan. gitu. Teman-teman media tadi telinganya ditutup ya. Nggak denger ya. ya kirain kemarin Live udah ya? ngomongin gak jadi kan Enggak, kita nyanyi dulu apa ya, biar yang tadi lupa gitu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3 lupa. Iya, Kimberly Rider apa kabar? Luar biasa. Oke, jadi bagaimana nih, sudah melihat trailer dari film Sukma? Seru banget. Seru ya? banget, iya. Kaget juga mungkin tadi sama seperti Ibu Christine Hakim dan juga Oka gitu ya? Iya pastinya. Iya. Kerja sama Ini apa yang boleh diomongin, apa yang nggak boleh diomongin, jadi bingung. Boleh. Gue jadi pengen nyolek, ya jangan Bebas. iya juga. Oke, tapi Ya, maksudnya keterlibatannya. Oke, jadi Tias ini dia teman barunya Arini, dia mencoba membantu Arini untuk discover kenapa nih semua nih ini, misterinya, ya. what is happening Ya, gitu ya, di ya. rumahnya. Nanti selengkapnya kita bisa tonton 11 September 2025 gitu. Oke. Ali Sukma apa terjadi? Saya tuh masuk ke film ini kebetulan sebenarnya ya. Saya tuh lagi main ke rumah Baim. Tahu-tahu di meja tuh ada skrip Sukma. Dia rahasia main tinggal-tinggal aja ya di mejanya. Gue juga bingung. Nah saya ambil lah. Saya baca nih ceritanya. Dan saya nggak tahu apa-apa ya tentang ini. Jadi saya baca, kok ceritanya bagus banget. Ya, bagusnya tuh beneran bagus dan beda banget ya. Saking beda bangetnya. Saya bukan dari dunia film, saya dari dunia IT ya. Tapi karena ceritanya tuh bagus banget, langsung habis baca cerita itu, saya ke Baim, gua mau masuk di sini. Waktu itu inget banget tuh tampang Baim, dia udah bengong. Lo tahu apa tentang film? Dia bilang, apa Baim? Tapi gue yakin film ini bakal bagus banget dan emang keren banget sih, sumpah itu ya. Saya tuh ikutin dari mula sampai post production, waktu di syutingnya. Chemistry aktor dan aktrisnya tuh wow. Terus saya tanya juga karena saya bukan dunia film ya. Saya tanya ini apa semua film kayak gini ya di Indonesia bagus gini. Terus semua krunya bilang enggak bang. Saya bilangnya bang di sana. Bang enggak bang. Kayaknya di sini ini emang bagus banget. Emang wow sih. Kalau nanti deh kalian lihat hasilnya, nggak ada spoiler nih ya. Chemistry semua ini semuanya mantep banget pokoknya.
amazing. Saya aja tuh yang lihat, apalagi abis itu kan saya di syuting, terus ke editing. Ya. Setelah di editing, wow lagi. Makin saya tuh amazed ya. Makin amazed ya. Dan Baim kalau kalian nggak tahu ya, dia tuh tiap hari, saya udah nonton film ini mungkin 25 kali. Wow. Baim nonton film ini nggak tahu berapa ratus kali. Tiap detik dia ngeliatin terus. Tiap detik dia bilang ini ada yang kurang ya, ini ada yang kurang ya, ini ada yang kurang ya. Terus kalau nggak soal grading, nggak soal sound, nggak soal scene, dia ini luar biasa. Saya sih bangga banget ya dia Kita hadir kasih saya. tepuk Ya. tangan dong. Tiga, dua, satu. Ini dia official poster dari film Sukma. Kita berikan tepuk tangan meriah. Luar biasa. Terlihat ya teman-teman media. Silahkan diabadikan. Diabadikan sekali lagi. Ini dia adalah official poster dari film Sukma. Yuk foto lagi, tengah bawah dulu, silakan. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Habis itu juga ada Fedi lagi sakit juga, tapi dia nanti akan datang ya pas premier insya Allah. Jadi terima kasih udah datang. Ini adalah horor yang sangat berbeda karena ini fresh sekali. Susah sekali saya bikin skenario ini. Saya berkolaborasi sama Ranti. Hampir 1 tahun kita bikin skenarionya. Bagus enggaknya skenarionya? Tanya Fedi. Dia itu orangnya susah banget diajak dalam film horor. Dia hanya membaca skenario. Selama 4 hari 5 hari dia telepon saya balik lagi untuk berdiskusi. Yang menurut dia memang ini berbeda dan memang kita butuh fresh ya untuk horor karena sudah banyak sekali seminggu 3 horor setiap minggu film Indonesia. Saya pun juga bingung untuk nyari cerita horor itu kayak bagaimana karena sebulan itu udah hampir 12 film, 13 sampai 15 film. Akhirnya kita dapetin ini, insya Allah mudah-mudahan bagus insya Allah ya, gitu aja. Terima kasih.